Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa bersilaturahim melalui pembelajaran jarak jauh atau daring. Mudah-mudahan dari hikmah silaturahim ini Allah berikan kepada kita umur panjang, dimudahkan rezeki kita, dan semua yang menjadi permasalahan kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, saya ucapkan semangat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab hidayah itu sangat penting karena memang Allah itu adalah zat yang membolak-balikkan hati. Banyak orang yang dulunya baik-baik tapi bisa berakhir dengan su'ul khotimah. Tapi kita berharap akhir hayat nanti kita bisa mencapai yaitu sebuah cita-cita yang namanya husnul khotimah. Sekali lagi, hidayah ini harus kita minta. Kemudian apa yang menjadi angan-angan baik kita, ini adalah merupakan permohonan taufik kepada Allah. Taufik itu adalah apa yang menjadi angan-angan kita, ya, yang baik-baik, dan itu suatu saat menjadi kenyataan. Ini berarti kita telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, selalu semangat kita terus dalam menuntut ilmu, karena memang Allah sangat menghargai kepada para penuntut ilmu itu, dan Allah akan memudahkannya masuk surga. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran saya lanjutkan, jangan lupa Anda untuk melakukan yaitu presensi melalui e-learning sebagaimana biasanya. Anak-anak sekalian, sebagaimana tugas yang pernah kami berikan pada pekan-pekan yang lalu tentang yaitu masalah perkembangan Islam masa Rasulullah SAW periode Mekah. Pada kesempatan ini kami berikan yaitu sebuah rangkuman, sebuah stressing kaitannya dengan pelajaran yaitu perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Makkah. Anak-anak sekalian, kita tahu zaman jahiliyah yaitu terbagi menjadi dua periode. Periode pertama meliputi masa yang sangat panjang, tetapi tidak bisa dilacak hal, ehwal, dan sebagian masyarakat penduduknya memang sudah lenyap. Dan periode kedua ini berlangsung sekitar 150 tahun sebelum Islam lahir, yaitu jahiliyah. Periode kedua inilah yang kita kenal hingga sekarang. Jadi tentang sejarah 150 tahun sebelum masa kenabian ini sudah bisa dilacak, tapi tahun-tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya ini tidak bisa dilacak. Anak-anak sekalian, dari segi keyakinan, bangsa Arab masa jahiliyah itu terbagi menjadi beberapa golongan, ya. Itu golongan yang mengingkari Sang Pencipta, termasuk hari kebangkitan, golongan yang mengakui adanya Tuhan namun mengingkari hari kebangkitan, golongan penyembah berhala, dan golongan yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Dari sekian banyak keyakinan
yang menjadi keyakinan bangsa Arab, maka dalam hal keyakinan ini akhirnya menjadi masyarakat yang memang terlalu bebas, yaitu dalam berpikir, karena mereka masing-masing punya kelompok dalam masalah sesembahan atau keyakinan, dan ini sangat berpengaruh dari pemimpin-pemimpin mereka membawa anak buahnya dibawa kemana, karena memang itu dari suku-suku itu mesti ada orang yang diangkat jadi pemimpinnya. Kemudian kebudayaan jahiliyah, ya, yang positif antara lain yaitu menyangkut tradisi keilmuan, berdagang, bertani, bersair, menghormati tamu. Ini adalah kebudayaan masa jilah yang positif. Tradisi keilmuan saat itu sudah yaitu berlangsung, ya, yang kaitannya bagaimana perlombaan bersair, sairnya yang terbagus itu dipampang di suatu tempat, dan mereka itu akan memperoleh suatu kehormatan dari syair-syair yang indah yang dia lakukan. Kemudian tradisi berdagang ini karena memang masyarakatnya sangat tergantung pada lingkungan. Apabila mereka berdagang, biasanya mereka itu lingkungannya juga berdagang. Kemudian di tanah-tanah yang subur mereka yaitu bertani. Dengan pertanian itulah mereka bisa menyambung yaitu kebutuhan-kebutuhan lain dari para pedagang. Ini juga sangat membutuhkan petani itu. Kemudian tradisi menghormati tamu ini juga luar biasa. Tamu, kemudian di dalam Islam pun kita menghormati tamu, memuliakan tamu itu memang sangat dianjurkan sekali. Bagaimana bisa menjamu tamu, ya, pernah itu Rasulullah sudah tidak punya apa-apa, ditawarkan kepada sahabat yang saat itu menjelang petang, siapa sahabat yang mau menjamu tamu saya itu. Akhirnya ada seorang sahabat yang siap menerima tamu itu, padahal di rumah itu hanya ada makanan satu piring buat anak-anak dan keluarganya. Ternyata ketika tamu itu datang kepada mereka, lampu itu dimatikan. Sementara tamu bisa makan kenyang, tapi tuan rumah cuma memegang piring yang mereka itu hanya terdengar kecapnya saja, tapi tidak makan, karena demi tamunya, demi menghormati tamu. Bahkan di masa jahiliyah dalam penghormatan tamu itu sampai apa punyanya, kalau unta ya dia sembelihkan unta. Itulah nilai positif pada masa jahiliyah, dan masih banyak contoh yang lain. Kemudian anak-anak, dari sisi sosial kehidupan masyarakat Arab ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu masyarakat perkotaan atau itu yang dikenal dengan ahlul hadar, yang telah menetap dan memiliki peradaban lebih maju. Kemudian masyarakat pedalaman atau badui, ya, ini mereka hidupnya berpindah-pindah atau nomaden istilahnya ini, ya. Jadi dengan mereka berpindah-pindah ini mencari tempat, yaitu bagaimana supaya mereka ini bisa menyesuaikan daerah-daerah yang subur, ya. Ini bisa digunakan untuk bercocok tanam atau bertani, ya.
Ini kehidupan mereka ini terkenal di kalangan nenek moyang kita. Ini juga terkenal namanya tradisi nomaden. Jadi di masa dulu nenek moyang kita ini juga hidupnya yaitu berpindah-pindah mencari tempat yang subur. Anak-anak sekalian, selanjutnya di dalam dakwah periode Mekah ini, Rasulullah SAW ini melakukan dakwah di Mekah selama 13 tahun, dan ini pun dilakukan secara bertahap. Pertama kali dia lakukan yaitu bertahanus atau dia menyepi di Gua Hira. Kemudian saat itu dia menerima wahyu yang pertama yang sudah kita hafal dari Quran surat itu Al-Alaq, ya. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan selanjutnya itu. Ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah itu memang orang yang umi, jadi istilahnya buta baca dan tulis, maka dia tidak bisa disuruh Iqra itu apa yang mau diiqrakan. Akhirnya dia dituntuni oleh malaikat Jibril, yaitu untuk membaca ayat yang tadi sudah sering kita baca di dalam Quran surat Al-Alaq tadi. Kemudian setelah itu Rasulullah masih melakukan dakwahnya secara sembunyi, ya, karena itu apa yang terjadi itu diceritakan kepada istrinya Khadijah. Kemudian dia dibawa ke pamannya yaitu Warokoh, bahwa disitulah mereka yang sangat konsisten di dalam keyakinan agama Nasrani yang asli, bahwa apa yang terjadi pada Muhammad itu kelak dia akan menjadi seorang utusan atau seorang rasul. Kemudian selanjutnya dia untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, di mana ini yang dia lakukan adalah di kalangan keluarga sendiri, kemudian sahabat-sahabat mereka, ya, seperti hanya Abu Bakar. Yang pertama dilakukan pada keluarga, yaitu kepada Khadijah, kepada Ali, terus kemudian teman sebayanya kepada, yaitu termasuk Abu Bakar, ya. Anak-anak sekalian, selanjutnya banyak peristiwa-peristiwa yang memang dialami oleh Nabi dalam perjalanan dakwahnya yang sangat yaitu konsisten mendukung. Dengan kekayaannya adalah istrinya sendiri Khadijah. Dia ini adalah seorang yang kaya raya, bahkan kekayaan orang Quraisy itu 3/4-nya dia kuasai. Itu akhirnya habis untuk membela dakwahnya, itu Kanjeng Nabi. Kemudian didukung pamannya, ya, pamannya ini walaupun tidak secara terang-terangan mereka itu Islam, dan memang sampai akhir hayatnya memang dia itu belum menyatakan Islam, karena ketika mau meninggal termasuk itu Abu Jahal juga menunggui. Kanjeng Nabi memerintahkan untuk berislam, tapi sementara itu Abu Jahal untuk menghalangi supaya tidak melakukan yaitu syahadat kepada Nabi. Tapi dakwah perjuangan mereka tetap, apa yang terjadi kepada Muhammad, pamannya itu akan membela habis-habisan. Nah, akhirnya dari kedua orang pembela ini suatu saat dia itu meninggal, yaitu Abu Thalib. Kemudian tahun berikutnya, tidak beberapa lama itu
Khadijah. Jadi kehilangan dua orang yang sangat dicintai dan membantu dalam dakwahnya. Nah, ketika di saat-saat seperti itulah Allah memberikan semacam hiburan dari tahun Amul Husni, tahun duka cita itu. Akhirnya Kanjeng Nabi yaitu untuk melakukan Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan wilayah keimanan, sangat tergantung kepada kita. Langgengnya seperti halnya kisah Isra Mi'raj yang selalu kita peringati setiap tahun, ini sangat tergantung kepada kita. Ini menyangkut wilayah yaitu keimanan, di mana dalam Quran surat Al-Isra Bani Israel ayat 1 itu sudah jelas sering kita dengarkan qori-qori apabila itu ada peringatan Isra Mi'raj selalu dibacakannya, di mana Kanjeng Nabi ini diisrakan ya dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina. Itu kalau ditempuh jalan kaki sekitar 1 bulan. Terus kemudian dari situ Allah naikkan yaitu yang namanya di wilayah Sidratul Muntaha. Itu harus melalui 7 langit ya, tingkat 7 langit. Saya pernah membaca artikel yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Nur Kholis Majid yang menggambarkan tentang kisah Isra Mi'raj. Kita tahu masing-masing langit itu kalau 7 langit ya, masing-masing langit itu ditempuh dalam hitungan 2 tahun, 2 juta tahun cahaya atau 2 miliar tahun cahaya. Padahal 1 detik cahaya itu bisa menempuh 300.000 km. Tinggal mengalihkan ya. Kalau 1 detik cahaya berjalan 300.000, kalau 2 miliar tahun cahaya berapa? Ini kali 7, belum pulang perginya. Kalau itu menggunakan logika, matematika, mungkin sampai sekarang Kanjeng Nabi itu belum selesai menempuh perjalanan itu. Tapi perjalanan ini memang itu Kanjeng Nabi diberi kekuatan yang sama dengan kekuatan malaikat Jibril yang mengajak ya, itu terbebas dari dimensi ruang dan waktu. Dia itu tidak perlu seperti halnya yang kita kenal astronot sekarang berbulan-bulan, tapi ini dengan kekuasaan Allah dia samakan derajat kekuatan fisik Kanjeng Nabi itu seperti kekuatan Nabi malaikat Jibril, sehingga ini dari langit ke langit ini dengan mudah dia lalui. Akhirnya di langit yang terakhir itulah akhirnya malaikat Jibril tidak mengikuti dan Kanjeng Nabi disuruh naik, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahu sampai sekarang kita kalau di dalam sholat ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah itu adalah merupakan salamnya Kanjeng Nabi kepada Allah. Kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu yang menjadi dialog instan ya Kanjeng Nabi dengan Allah. Akhirnya kita tiru sekarang di dalam sholat kita ya. Kita harus ingat bahwa sholat kita itu ketika at-tahiyatul lillah itu berarti kita yaitu bersolawat kepada Allah, bersalam kepada Allah. Maka kalau kita sholatnya ngelamun berarti kita ini seperti keadaan tidak sholat. Nah, masih banyak hal peristiwa Isra Mi'raj ini. Akhirnya perintah Kanjeng Nabi yang semula diperintahkan sholat 50 rakaat, akhirnya saat itu mungkin di langit-langit masing-masing pintu itu ada rasul-rasul zaman dahulu ya, termasuk Nabi Musa itu untuk menanya kepada Kanjeng Nabi diperintahkan berapa, itu 50 rakaat, akhirnya supaya minta seringan-ringannya. Akhirnya Allah memberikan
keringanan, yaitu dengan 5 waktu 17 rakaat. Itu pun sebenarnya suruh memintakan lagi, yaitu keringanan, tapi Kanjeng Nabi malu kepada Allah, dan itulah dia sudah ridho. Sampai sekarang kita diperintahkan sholat 5 waktu. Nah ini makanya kita untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ini, bagaimana supaya kita di dalam sholat ini yang 17 rakaat ini betul-betul yaitu kita genapi. Ya, anak muda itu konon kalau sholatnya kemampengan itu tidak gaul, maka itu tidur bangkong dan semacamnya. Ini harus kita itba kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak setelah peristiwa Isra Mi'raj itu memang dakwah tekanan kepada Kanjeng Nabi dan pengikutnya itu semakin menjadi-jadi. Ya, akhirnya itu hijrah ke Habasyah ini dengan sahabat yang saat itu bisa menerima Raja Habsyi itu, akhirnya hijrah ke sana. Pada suatu saat akhirnya Kanjeng Nabi sudah masanya tiba, dengan adanya perjanjian Baitul Aqobah 1, 2 ini ternyata Allah menolong lewat hambanya dari Madinah. Ya, semula suku yang didatangi Kanjeng Nabi itu untuk menolong agama Allah itu ada 16 suku. Dia datangi pertama ke Thaif, kalau dia tuh mau menerima dakwah, ternyata baru sampai perbatasan Thaif ini Kanjeng Nabi sudah dilempari batu kotoran dan semacamnya. Tapi Kanjeng Nabi sampai berdarah-darah, sampai malaikat Jibril menawarkan jasa untuk menguruk penduduk Thaif dengan bukit itu. Ternyata Kanjeng Nabi mencegahnya. Jadi dia ini sangat sabarnya luar biasa, maka termasuk yaitu Rasul Ulul Azmi. Jadi dari pelajaran setelah dia itu istilahnya mengadakan silaturahim dengan suku-suku yang 1 sampai 16, sampai suku yang sering bertengkar, Aus dan Khosraj. Ya, Khosraj itu suku yang selalu bertengkar, tapi dialah 2 suku yang saling bertengkar itu akhirnya mau menolong dakwah Kanjeng Nabi. Jadi itulah pertolongan Allah lewat para hamba-hambanya. Akhirnya suatu saat Islam berkembang pesat dari Madinah, sampai akhirnya suatu saat Kanjeng Nabi membawa pasukan yang banyak dari Madinah, akhirnya sampai terjadinya Fathul Makkah, terbukanya kota Makkah, yang saat itu mereka yang memusuhi termasuk Abu Sufyan saat itu. Makanya diumumkan siapa yang masuk Masjidil Haram kemudian masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Nanya saat itu orang-orang Mekah menunggu hukuman apa yang akan diberikan Muhammad Kanjeng Nabi kita kepada penduduk yang pernah memusuhi. Ternyata Kanjeng Nabi siapa yang masuk Masjidil Haram dan rumahnya Abu Sufyan aman selamat, dan itulah akhirnya turun Quran surat itu An-Nasr, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jadi kamu lihat orang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, itulah dakwah Kanjeng Nabi telah berhasil. Jadi 13 tahun di Mekah membangun yaitu tauhid, ya, bukan beban. Tapi kemudian 10 tahun hijrah ke Madinah, itulah akhirnya Allah memberikan beban-beban mulai sholat, mulai zakat, haji dan lain sebagainya. Itulah anak-anak sekalian kaitannya dakwah periode Mekah. Ini lebih dalamnya bisa Anda pelajari di buku yang didasarkan dari KMA 183 ini. Itu saya kira bisa dibaca sendiri, tapi inilah stressing yang dapat saya sampaikan, yaitu penegasan apa yang sudah Anda pelajari. Semoga penjelasan ini menggugah kita, kekangenan kita yang lama sudah tidak bertemu mulai tatap muka, tapi melalui video ini mudah-mudahan anak lebih paham dan semakin semangat
meniru atau itba apa yang telah dilakukan Rasulullah dengan kesabarannya di dalam berdakwah. Suatu saat Allah akan memberikan suatu kemenangan. Jadi memang Allah ini ingin meninggikan kalimatnya memang melalui hamba-hambanya yang sabar, dan insya Allah itu termasuk kita-kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah ini untuk selalu mengembangkan dakwah kapanpun dan dimanapun dengan cara-cara yang bijaksana, sabar seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tetap berharap kepada anak-anak terus belajar dan belajar agar kita itu mempunyai keunggulan, ya, termasuk di dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu sangat penting, ya, karena ini akan mengayakan batin kita, supaya dengan kita membaca sejarah itu akan timbul yaitu semangat jihad di dalam diri kita untuk mengembangkan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.